Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ala kulli man sara ala darbihim waqtafa atharahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Laqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabihil karim. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. An-Nadlah Al-Aslami sebagaimana dikutip oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunannya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in. Besok pada hari kiamat ketika kita berada di padang mahsyar di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala, jangankan lari, jangankan menghindar, bahkan menggeser kaki saja nggak bisa. Hatta yus'al an arba'in, sampai dia menjawab dari 4 pertanyaan. Kalau dia jawabannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka dia bisa melangkahkan kaki menuju surganya Allah. Namun sebaliknya, ketika jawabannya tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dia melangkahkan kaki tapi menuju nerakanya Allah. Wal'iyazubillah. Apa keempat pertanyaan ini? Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umur, jatah hidup kita di dunia ini, kesempatan kita berada di dunia ini. Besok Allah tanya, untuk apa kita habiskan usia ini. Yang kedua, an jasadihi fima ablah, tentang fisik, dari ujung rambut sampai mata kaki, telinga, mata, lisan, tangan, kaki, semua anggota tubuh kita ditanya oleh Allah, untuk apa kita pakai. Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang harta, bagaimana cara kita mendapatkannya dan kemana kita membelanjakannya. Yang ketiga, yang keempat, yaitu an ilmihi ma amila bih, tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. 4 pertanyaan inilah yang besok akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita di persidangan di hadapan Allah di padang mahsyar kelak. Maka mestinya sejak sedini mungkin kita sudah menyiapkan jawaban itu. Karena Rasul sudah kasih tahu ke kita dari sekarang. Kita coba introspeksi diri kita, kita coba bertanya, saya diberikan kesempatan hidup oleh Allah, sudah kita habiskan untuk apa ini dalam kehidupan kita? Dari 4 pertanyaan ini kita coba renungi dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak yang pertama saja, tentang umur. An umrihi fima afnah. Kalau besok Allah tanya kita, umur yang Allah berikan kepada kita, kita pakai buat apa? Sudahkah kita siapkan jawabannya atau belum? Berapa lama sih kita tinggal di dunia ini? Sebentar. Kata Allah dalam surat Al-Mu'minun 112 sampai 116, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama, berapa tahun kalian tinggal di dunia waktu itu? Nanti mereka akan menjawab, qalu labisna yauman aw ba'dha yaum. Kami tinggal sehari atau setengah hari. Qala illa bistum illa qalila.
Lau kuntum ta'lamun. Kalian tidaklah tinggal di dunia ini kecuali hanya sebentar saja, kata Allah. Masya Allah. Sekiranya kalian mengetahui berapa lama kita tinggal di dunia ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Hakim, "Inna a'mara ummati ma baina sittina wa sab'in." Rata-rata umur umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Ada sedikit yang melampaui 70, tapi rata-ratanya antara 60 sampai 70 tahun. Dalam riwayat Imam Al-Hakim. Kalau kita ambil tengah-tengah antara 60 dengan 70, umpama kita ambil jatah yang Allah berikan kepada kita 65 tahun. Mari kita berhitung. Seandainya Allah kasih kita hidup di dunia ini selama 65 tahun, kemana kita pakai 65 tahun ini? Pertama, dari lahir sampai masa balik atau anak-anak. Taruhlah kita ambil 15 tahun. Berarti 65 dikurang 15, tersisa 50 tahun saja usia produktif kita. Kemana kita pakai 50 tahun ini? Pertama, tidur. Semua kita pasti tidur. Tak mungkin tidak tidur. Berapa banyak rata-rata kita tertidur? Rata-rata 8 jam per hari. Mungkin ada sebagian kita tidur 6 jam di malam hari. Tapi siangnya, mungkin di kendaraan kita tidur. Mungkin kadang-kadang di kantor kita tertidur. Bahkan mendengarkan khutbah pun kita tertidur. Kalau diakumulasi, rata-rata kita tidur 8 jam per hari. Berapa Allah kasih kita hidup dalam sehari semalam? 24 jam. Berarti sepertiga 8 jam. Dari 24 jam, sepertiga jatah hidup kita habis hanya untuk tidur saja. Kalau kita punya 50 tahun, berarti sepertiga dari 50 tahun kurang lebih 16 tahun. 50 tahun Allah kasih kesempatan kita hidup, sudah habis untuk tidur sebanyak 16 tahun. Yang kedua, kerja. Semua kita bekerja. Berapa rata-rata kita menghabiskan waktu bekerja? 8 jam per hari rata-rata. Berarti sudah sepertiga hidup kita habis juga untuk bekerja. 16 tahun untuk tidur, 16 tahun habis untuk bekerja, tersisa hanya 18 tahun. Belum yang kita habiskan untuk bermacet ria di jalanan. Belum yang kita habiskan untuk buka gadget. Belum yang kita habiskan untuk nongkrong rumpi dan seterusnya. Maka habis 50 tahun ternyata tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat, Ustaz. Salat. Kalau kita mau berhitung berapa banyak yang kita habiskan selama 50 tahun untuk sholat. Seandainya selama 50 tahun kita sholat minimal setiap waktu 12 menit. Kali 5, 60. 1 jam per hari. Kalau kita sholat per waktu itu 12 menit. Dan mungkin jarang di antara kita yang sholat 12 menit. Mungkin 5, 6 menit, bahkan 3 menit. Jadi seumpama 12 menit setiap kita sholat, itu dalam sehari semalam hanya 1 jam 60 menit. Kali 50 tahun. Berarti kan kalau 1 jam 1/24 kali 50 tahun. Nggak nyampe 3 tahun. 2, sekian. Kita genapkan 2 tahun. 50 tahun sholat tanpa henti. Setiap sholat kita habiskan 12 menit. Maka dalam kurun waktu 50 tahun, itu hanya sekitar 2 tahun saja. Tidak ada apa-apanya dibandingkan tidur yang menghabiskan 16 tahun. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bekerja yang menghabiskan 16 tahun. Maka pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lan yudkhilaka amalukal jannah." Amal kalian yang kalian bangga-banggakan, kalau mau dibuat barter dengan surga, tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup amal kita kalau itu mau kita barter dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit, 16 tahun dengan 2 tahun. Belum lagi yang kita pakai untuk maksiat. Belum lagi sholat berapa banyak yang sudah kita tinggalkan. Berapa banyak ibadah-ibadah yang kita lalaikan. Maka sungguh, kita tak bisa masuk surganya Allah kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Ibnu Abbas mengatakan mestinya setiap kita ketika memasuki usia 40 tahun, ketika beliau menafsirkan surat Al-Ahqaf, kalau orang sudah masuk usia 40 tahun, itu adalah usia lampu kuning. Mestinya dia berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupannya, lalu dia merenung. Sudah 40 tahun saya hidup di dunia, masihkah banyak amal buruk dibandingkan amal baik? Ataukah saya sudah merubah, memperbanyak kebaikan-kebaikan daripada keburukan? Kalau dia 40 tahun masih gemar berbuat dosa maksiat,
masih malas, masih berat untuk lakukan ketaatan, maka itu sudah siap-siap lampu kuning menuju merah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau 40 tahun kita introspeksi, kita perbaiki, kita tambah, kita perbanyak ibadah kita, maka mudah-mudahan itu kuning menuju hijau, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mumpung kita masih hidup, mumpung masih ada waktu, mumpung Allah berikan kesempatan, jangan sampai menyesal kemudian. Sudah usia 60 tahun, itu puncaknya. Kalau kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, beliau membuat bab khusus itu, bab ke-12, al-izdiyadu bil a'malil khair fi awakhiril umr, bab anjuran memperbanyak kebaikan-kebaikan di sisa-sisa umur. Hadis pertama yang beliau muat dalam kitab ini, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. A'dzara itu dari kata udzur. Sudah jadi bahasa Indonesia. Mohon maaf Anda nggak bisa hadir karena ada uzur. Mohon maaf Anda nggak bisa ikut, ada uzur. Bahasa Indonesia. Alasan, dalih. Kalau a'dzara itu artinya orang kalau sudah terlalu sering beralasan, selalu berdalih, akhirnya lama-lama orang malas mendengarnya. Nah, itu namanya a'dzara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dzarallahu ila mri'in, besok ada orang yang tidak akan didengar alasan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terima dalih apapun dari dia. Langsung dilempar ke dalam neraka. Siapa itu? Seseorang yang akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Orang yang sudah dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun tapi masih berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Masih berat untuk salat. Masih ringan menuju ke tempat maksiat. Masih suka zalim, masih suka mengambil yang bukan haknya, padahal sudah sampai usia 60 tahun. Besok hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dilempar ke dalam neraka dan Allah tidak mau dengar alasan apapun darinya. Kalau sudah dilempar ke dalam neraka, baru mereka teriak, baru mereka menjerit. Allah gambarkan dalam surat Fatir ayat 37, wa hum yastarikhuna fiha. Mereka menjerit, mereka teriak, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kasih kami kesempatan hidup sekali lagi ya Allah. 1 tahun saja. Tak boleh 1 tahun 1 bulan ya Allah. Tak boleh 1 bulan 1 pekan. Tak bisa 1 pekan, cukup 1 jam ya Allah. Dengan 1 jam itu aku akan taat kepadamu. Aku akan salat. Aku akan melakukan ketaatan. Aku memperbaiki akhlakku ya Allah. Aku akan berbakti kepada kedua orang tuaku ya Allah. Tapi berikan kesempatan sekali lagi ya Allah. Apa jawab Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah kemarin di dunia kau sudah aku kasih kesempatan? Kau hidup 40 tahun, kau hidup 50 tahun, kau hidup 60 tahun bahkan lebih. Tapi hatimu tak juga tergerak. 60 tahun sudah usiamu, puluhan tahun kau ada di dunia, tapi kau tak bisa baca Quran dan kau tak merasa itu sesuatu yang perlu diperbaiki. Puluhan tahun jadi muslim, tahu kitab sucinya, tapi tak bisa membaca dan tidak mau meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Bukankah pertanyaan pertama ketika berada di alam kubur, ma kita buka apa kitab sucimu? Kita akan jawab Al-Quran. Lantas apa yang sudah kau gunakan? Kau pakai waktumu, kau habiskan hidupmu untuk mempelajari Al-Quran. Jangan-jangan kita tak bisa membaca dan kita merasa itu biasa-biasa saja, tak perlu ada sesuatu yang kita upayakan. Bukankah 168 jam Allah berikan kepada kita dalam 1 pekan? Tak bisakah 2 jam saja? 1 jam minimal dalam sepekan kita gunakan untuk belajar memahami Al-Quran. Ada muslim puluhan tahun sholat, dia laksanakan sholat, tapi dengan pengetahuan yang dulu waktu SD dia peroleh, tak pernah di-upgrade. Padahal skill dia dalam bekerja, handphone yang dia punya tidak pernah mau ketinggalan zaman. Dia selalu upgrade, dia selalu update. Tapi kenapa ibadahnya yang kepada Allah tak pernah di-upgrade, tak pernah dia pelajari? Tak ada waktukah? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah sudah ada kesempatan ketika kau di dunia? Kemana kau pakai itu? Sementara yang lain bisa. Waja'akumun nadhir, sudah banyak yang datang memberikan peringatan.
para nabi, rasul, ustadz, kiai, orang tua ngingetin kita, kawan, rekan ngingetin kita. Bahkan kata Ibnu Abbas, an-nadhir di sini adalah selain orang yang ngingetin kita, dia adalah anggota tubuh kita. Rambut yang sudah mulai memutih itu adalah nadhir, peringatan dari Allah bahwa kita sebentar lagi tinggal di dunia ini. Gigi yang tanggal tak juga tumbuh lagi, nadhir, peringatan dari Allah bahwa kita sebentar lagi di dunia ini. Fisik yang sudah tidak sekuat dahulu adalah nadhir, peringatan dari Allah bahwa kita sebentar lagi hidup di dunia. Maka mumpung nyawa dikandung badan, mumpung masih diberikan kesempatan, ayo sama-sama kita perbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Sungguh tak cukup amal ini, tapi yang kita cari adalah Allah ridha, Allah cinta, Allah memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga Allah pantaskan kita masuk ke dalam surganya kelak. Indah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ketika beliau mengatakan apa itu ibadah. Kata beliau, ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al zahiratan kanat aw batinatan. Ibadah itu tidak hanya terpatok kepada salat, puasa dan zakat. Betul itu ibadah, tapi tidak hanya sampai sebatas itu. Tapi apa kata beliau? Ibadah itu adalah mencakup semua aspek dalam kehidupan kita. Ucapan, perbuatan, selama dua kerangkanya. Yang kita cari ridho dan cintanya Allah. Maka mungkin kita menghabiskan waktu 8 jam per hari untuk tidur. Tapi kalau tidur dalam rangka mencari ridha dan cintanya Allah, tidur itu akan bernilai ibadah. Kita bekerja mungkin 8 jam menghabiskan waktu dalam sehari. Tapi kalau dalam bekerja kita menjauhi hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah, kita mencari ridha dan cintanya Allah, maka bekerja itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan inayah, hidayah dan taufik dari Allah, sehingga selalu berusaha mendapatkan ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup di dunia ini penuh dengan keberkahan, dan besok di yaumul qiyamah kita termasuk orang-orang yang selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-awfa ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahla sidqi wal wafa. Fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون كما قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الحاضرون إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة والخلفاء الراشدين المهديين من بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمظلومين والمجاهدين في كل مكان وفي كل حين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah, berlumur dosa dan maksiat. Begitu banyak dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan, tapi kami yakin Engkau adalah Al-Ghafur, Engkau adalah Al-Ghaffar, Engkau Maha Pengampun, Engkau adalah At-Tawwab, Engkau Maha Penerima Taubat. Maka kami mohon ya Allah, jangan Kau kirimkan musibah, bencana dan malapetaka akibat dosa dan maksiat yang pernah kami perbuat, karena sungguh kami tak sanggup menanggungnya ya Rahman.
Kami sungguh tak sanggup menanggungnya ya Rahman. Maka kami mohon tegur kami yang salah, tegur kami yang khilaf dengan caramu yang paling bijaksana, agar kami selalu kembali ke jalanmu ya Allah, agar kami selalu bertobat atas dosa dan maksiat yang pernah kami perbuat ya Allah. Kepadamulah kami memohon, kepadamulah kami meminta. Mohon jangan kau tolak semua amal ibadah kami, meski sangat sedikit, meski kecil, meski masih banyak kekurangan-kekurangannya, karena sungguh hanya amal-amal itu yang bisa kami bawa, hanya amal-amal itu yang bisa kami banggakan ketika kelak kami datang menghadapmu ya Allah. Kalau amal semua ibadah kami tidak engkau terima, kalau amal-amal itu engkau tolak, maka sungguh tak ada yang bisa kami bawa ya Allah, tak ada yang bisa kami banggakan ketika kami datang menghadapmu ya Allah. Kepadamulah kami memohon, kepadamulah kami meminta. Mohon maafkan semua salah dan khilaf kami ya Allah. Maafkan semua salah dan khilaf dari orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan semua orang-orang beriman dimanapun berada ya Allah. Kepadamulah kami memohon, kepadamulah kami meminta. Mohon jangan kau kirimkan malakul maut menjemput ajal kami, kecuali kami dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi a'zamu wa akbar wa aqimis shalah.